Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan berjumpa dalam pembelajaran sistem operasi jaringan. Namun pada kesempatan kali ini kita belajar tidak bertatap muka. Hanya saja kita akan melakukan pembelajaran melalui saya akan coba melakukan pembelajaran dengan menggunakan video berikut ini. Ya, karena darurat. Seperti yang kita ketahui, kita dalam keadaan masa darurat COVID-19, maka itu tidak memungkinkan kita untuk belajar dan bertatap muka di sekolah. Baiklah, untuk kelas 11 pada materi pertama ini kita akan belajar tentang sistem operasi jaringan. Nah, pada sistem operasi jaringan tersebut nanti kita akan kita akan mempelajari beberapa hal. Oke. Nanti kita akan ada beberapa materi, diantaranya nanti kita akan belajar tentang sistem operasi jaringan. Nah, sistem operasi jaringan, kemudian ada DHCP server, ada FTP server, ada remote server, file server, dan web server, dan server-server lainnya. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus kepada satu materi, yaitu sistem operasi jaringan. Nah, dengan waktu yang singkat ini, tolong disimak videonya dengan sebaik-baiknya. Saya harapkan untuk semua siswa bisa mengikuti semua materi ini. Oke, jika nanti ada yang tanyakan, kalian boleh berkomentar atau berkirim pesan. Jika saya share videonya menggunakan channel YouTube, nanti kalian bisa komentar di channel YouTube-nya. Atau kalau saya menggunakan WA untuk berbagi videonya, nanti kalian boleh komentar atau kirim pesan menggunakan pesan WhatsApp atau di grup WhatsApp nantinya ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf sekali karena kita pembelajaran melalui daring dan saya dari rumah. Untuk pakaian pun saya gunakan pakaian santai, mohon maaf sekali. Kita tidak menggunakan pakaian resmi atau pakaian yang formal yang biasa kita gunakan. Mohon maaf sekali. Oke, jangan lupa kalian isi absensi online-nya. Oke, silakan isi absensi online-nya dengan link yang sudah disediakan nanti ya. Kemudian setelah mengisi absensi online, kemudian simak video berikut ini sampai selesai. Dan jika nanti ada pertanyaan, kalian bisa kirim pesan atau berkomentar ya. Oke, terima kasih. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pada sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan. Pada materi yang pertama dalam pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang sistem operasi jaringan. Tentu yang pertama kita akan mempelajari apa pengertian dari sistem operasi jaringan itu sendiri, karena sistem operasi jaringan memang tidak jauh berbeda dengan sistem operasi komputer. Nah, nanti kita akan mengenal apa sih yang dimaksud dengan sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan pada intinya di sini teman-teman atau kalian bisa lihat di sini, ya, sistem operasi jaringan atau network operating system itu adalah sebuah sistem operasi yang bertugas menangani dan mengelola sistem operasi, maksud saya yang menangani dan mengelola sebuah jaringan, kurang lebih seperti itu. Memang dari sistem operasi seperti ini dia memiliki banyak fitur, diantaranya dia memiliki sistem atau pengelola seperti halnya untuk mengelola berbagi file, berbagi alat cetak, atau DNS service seperti ini ya. Nanti bisa lihat di sini. Ya, bisa perhatikan pada materi ini. Jadi sistem operasi jaringan itu kira-kira kalau kita mendengar sistem operasi jaringan, apa yang kalian bayangkan tentang sistem operasi? Apa kira-kira yang kalian pikirkan? Ya, sistem operasi itu sebuah sistem operasi yang
berjalan, tentu dia tidak terlepas dari sistem operasi komputer. Pada dasarnya dia adalah sistem operasi komputer. Seperti kita kenal ada Windows, ada Linux, ada juga macOS. Jadi ketiga sistem operasi yang saya sebutkan tadi itu merupakan sistem operasi yang bertugas untuk berkomunikasi antara manusia dengan perangkat komputer. Namun sistem operasi komputer berikut ini sedikit berbeda karena dia memiliki tugas yaitu untuk mengadministrasi sebuah jaringan. Tentu di sini ada sebuah jaringan komputer. Oke, singkatnya pengertian sistem operasi adalah sebuah sistem operasi komputer yang bertujuan atau yang bertugaskan atau memiliki tugas untuk menangani sebuah jaringan atau banyak jaringan. Intinya dia bertugas mengadministrasi atau menangani jaringan. Oke, pada materi selanjutnya. Jadi sistem operasi jaringan itu memiliki karakteristik tersendiri, tentu akan berbeda dengan sistem operasi komputer. Bisa kalian perhatikan di sini. Sebuah sistem operasi dia memiliki kendali pada sumber daya jaringan. Artinya, sistem operasi jaringan tersebut dia memiliki tugas secara penuh untuk mengadministrasi, untuk mengelola, untuk mengendalikan atau untuk mengatur jaringan tersebut. Seperti halnya bagaimana dua buah atau lebih komputer untuk berkomunikasi. Bagaimana cara komputer berkomunikasi dengan perangkat berbagi file atau perangkat berbagi alat cetak. Kemudian sebuah sistem operasi harus memastikan atau mampu memastikan bahwa akses yang dilakukan oleh perangkat di situ merupakan akses atau komunikasi yang aman. Jadi sistem operasi harus memastikan bahwa komunikasi tersebut aman. Di antaranya pada sistem operasi itu akan dikenal sebuah rule atau protokol. Protokolnya disebut dengan firewall. Nanti firewall tersebut akan bertugas mengatur dan mengelola dan dapat memastikan bagaimana sebuah komputer bisa terhubung ke jaringan dengan cara aman. Kemudian kelebihannya adalah untuk mengizinkan remote server, maksudnya remote user terkoneksi ke jaringan. Jadi sebuah sistem operasi diantaranya dia mampu mengizinkan seorang user atau satu user atau satu jaringan, satu komputer user untuk bisa terkoneksi dan meremote sebuah user atau meremote jaringan itu sendiri. Ini biasanya dia dimiliki atau hak akses ini biasanya dimiliki oleh sebuah user atau komputer server. Jadi di mana komputer server atau klien dengan hak akses sebagai server atau super user, nanti dia boleh atau dia memiliki hak akses untuk meremote user di dalam jaringan atau mengelola sistem jaringan tersendiri itu secara remote atau dari jarak jauh. Kemudian diantaranya mengizinkan user terkoneksi ke jaringan lain, yaitu di sini ada internet misalkan. Kemudian ada backup data dan memastikan data tersebut tersedia. Mungkin ini cukup mudah untuk dipahami. Nah, di sini ada ciri utama dari sebuah komputer server atau komputer yang ditanami sistem operasi jaringan, yaitu dia mampu menghubungkan jumlah komputer dan perangkat lain ke sebuah jaringan. Jadi dia bisa mengelola, menghubungkan banyak komputer atau perangkat lainnya, seperti mungkin bisa berbentuk handphone atau mungkin bisa berbentuk layar atau bisa juga berbentuk alat berbagi file atau berbagi alat cetak lainnya. Kemudian mengelola sumber jaringan sudah tadi
menyediakan layanan jaringan. Nah, fungsi dari sistem operasi itu diantaranya dia harus mampu menyediakan layanan jaringan. Jadi sistem operasi tersebut atau sistem operasi jaringan itu juga nanti terbagi berdasarkan fungsinya atau bentuk layanannya. Nanti sistem operasi jaringan ada yang bertugas atau mengadministrasi misalkan sebagai web server atau mungkin sebagai FTP server atau bahkan sebagai media server atau juga sebagai file server ya. Jadi seperti itu, atau mungkin mail server seperti yang sering kita gunakan seperti Google. Kita mengenal Gmail. Gmail itu adalah salah satu bentuk layanan dari Google untuk mengadministrasi atau memberikan layanan berbagi pesan atau berkirim pesan. Oke, kemudian di sini juga ada menyediakan keamanan jaringan, sudah tadi ya. Mudah menambahkan klien dan sumber daya lainnya, ya tentu. Jadi sistem operasi jaringan itu harus mampu menambahkan klien atau sumber daya lainnya. Misalkan ketika kita menambahkan klien, harus dipastikan sistem operasi jaringan tersebut mampu menambahkan klien itu dengan mudah dan seefektif mungkin, baik penambahan klien atau penambahan jenis koneksi atau penambahan fitur dari layanannya. Oke, bisa kalian lihat di sini, bisa perhatikan, ini cukup jelas. Oke, di sini juga jelas. Nah, ini ada beberapa jenis. Kita masuk ke jenis-jenis sistem operasi jaringan. Berdasarkan layanan sistem operasi jaringan, kita di sini ada beberapa. Ada 1, 2, ada 2. Mungkin kita kan tidak terlalu banyak untuk materinya, kita sampai ke materi 4 terlebih dahulu ya. Ada 4 materi aja. Jadi diantaranya di sini adalah jenis-jenis sistem operasi jaringan berdasarkan jenis layanannya. Layanan yang diberikan diantaranya harus bersifat GUI. Sistem operasi bersifat GUI. Seperti kita kenal seperti Windows itu cenderung untuk layanannya dia dengan interface-nya itu GUI atau Graphic User Interface, di mana kita bisa berkomunikasi atau menggunakan layanan jaringan tersebut atau mengoperasikan jaringan tersebut dengan menggunakan grafik atau gambar yang dimana ditandai dengan ikon-ikon tertentu. Seperti di Mikrotik kita bisa menggunakan fitur GUI, bisa juga dengan CLI. Kalau CLI itu biasanya menggunakan perintah-perintah berbentuk teks berupa teks atau biasa disebut dengan sintaks. Sehingga untuk CLI nanti kita harus menghafal banyak-banyak sintak atau perintah. Kalau GUI tidak, kita hanya cukup memahami fitur dari menunya, kemudian kita hanya menggunakan klik-klik saja. Sistem operasi GUI ini diantaranya yaitu ada Linux, Red Hat itu menggunakan GUI. Ada Windows NT 351, sekarang ada Windows NT 354 sudah ada. Windows 2000 NT 50 sudah ada. Windows Server 2003 sekarang sudah sampai ke Windows Server 2005 kalau tidak salah. Windows XP, Microsoft MS Net, Microsoft LAN Manager itu sudah menggunakan GUI untuk kita cara mengoperasikan jaringannya. Nah, kemudian ada juga sistem operasi yang berbasis teks, di mana kita untuk mengoperasikannya memberikan perintah itu berupa tulisan-tulisan sintaks, seperti halnya Linux Debian Server, Linux SUSE, Sun Solaris, Linux Mandrake, itu semuanya yang kita lihat di sini itu adalah mereka menggunakan
perintah sintak berupa teks. Mungkin nanti kalian akan melihat beberapa sintaks contoh untuk mengadministrasi atau menggunakan sistem operasi jaringan tersebut. Oke, pada perjumpaan kali ini saya mungkin cukupkan sekian. Jika ada pertanyaan, nanti kalian bisa tanyakan melalui komentar atau dikirim pesannya. Oke, terima kasih. Sekian untuk kali ini. Sistem operasi jaringannya, kalau saya simpulkan, untuk pengertian sistem operasi jaringan yaitu merupakan sistem operasi yang bertugas untuk menangani atau ditujukan untuk menangani jaringan. Intinya seperti itu. Kemudian juga nanti sudah kalian lihat seperti ini, karakteristik jaringan itu apa. Kemudian yang lebih utama lagi nanti kita akan mengenal ini, yang dibagi dua ini yang barusan saya sebutkan. Nanti juga di pertemuan selanjutnya nanti ada di poin 5, jenis-jenis sistem operasi jaringan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti, dipahami. Kalau tidak dimengerti atau tidak dipahami, silahkan bertanya dan kirim pesannya. Oke, terima kasih. Tetap di rumah dan tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.